yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, hari Minggu Paskah ke-7 juga ditetapkan sebagai Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Tahun ini yang ke-58. Kita biasa menyebutnya Komsos, bisa dalam rupa banyak hal. Dan juga kalau kita bisa lihat di sini ada Mazmur, itu juga terima kasih kepada Komsos. Kemudian ada pengumuman, warta mingguan, ya terima kasih juga lah kepada Komsos. Kalau tidak ada Komsos, kita tidak tahu jadwal misa itu kapan. Bisa aja kalian datang, panjenengan datang, udah kosong gerejanya. Maka terima kasihlah. Maka juga saya mau minta tolong untuk menampilkan sesuatu, mungkin ada di sini. Kalau saya menjelaskan dengan kata-kata mungkin mudah dilupakan. Sudah lama saya tidak bernyanyi di gereja ini. Tahu lagu ini? Ut omnes unum sin, artinya adalah jadilah mereka satu. Injil hari ini. Lihat ya, lihat sana boleh, lihat saya boleh. Ut omnes unum sin, jadilah mereka satu, seperti aku dan Bapa adalah satu. Biar didorong-dorong, digoyang-goyang, diguncang-guncang, tetap bersatu membangun dunia baru. Bisa? Ya, kenapa seperti ini? Karena kalau mau bersatu itu nggak mungkin sendiri, maka sebelah kanan kirinya harus ditepuk. Ut omnes unum sin, jadilah mereka satu, seperti aku dan Bapa
adalah satu. Biar didorong, diguncang, goyang, digoncang-goncang, tetap bersatu membangun dunia baru. Sekali lagi. Ut omnes unum sin, jadilah mereka satu, seperti aku dan Bapa adalah satu. Biar diolok-olok, dibentak-bentak, dimaki-maki, tetap bersatu membangun dunia. Nah, dunia baru itu ada love-nya. Baik, itu inti bacaan kita pada hari ini. Ut omnes unum sin. Jadilah mereka satu, bukan hanya sembarangan satu, tetapi satu seperti aku dan Bapa adalah satu. Maka biarpun kita didorong-dorong, digoyang-goyang, digoncang-goncang, diolok-olok, dibentak-bentak, dimaki, kita tetap bisa bersatu. Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mendengarkan dan baru saja menyanyikan doa Yesus. Setelah hampir beberapa minggu lalu kita diperdengarkan amanat perpisahannya. Yang mana, Romo? Ya, kalau kita ikut misa harian atau membaca Injil setiap hari, kita tahu amanat Yesus. Kalau belum didengar, silahkan nanti dibuka dari Injil Yohanes bab 13 sampai 16. Itulah amanat perpisahan Yesus. Dan dalam Yohanes 17 yang kita dengarkan, kita mendengarkan bagaimana Yesus berdoa bagi kita murid-muridnya. Dan nanti sesudah Yesus berdoa, ut omnes unum sin, hendaklah jadilah mereka satu. Sesudah itu Yesus akan ditangkap, diadili, disiksa, disalibkan, wafat. Itulah dari Yohanes 18 sampai nanti Yesus bangkit. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berdoa supaya apa? Supaya kita para murid-muridnya menjadi satu, seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Lalu pertanyaannya bagaimana? Kita menemukan jawabannya dalam surat Yohanes. Yohanes dalam suratnya pertama mengatakan, kalau kita itu satu dengan Bapa dan Yesus. Yang pertama, siapa saja yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Number one, itu nomor satunya. Nomor satunya. Tahu iman kita kepada Yesus, Putra Allah yang menebus dosa-dosa dunia, itulah yang membuat kita bersatu dengan Bapa. Lalu yang kedua apa? Yang kedua ini, siapa saja yang tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Karena apa? Minggu lalu kita didengarkan juga Deus Caritas Est, yang artinya adalah Allah ialah kasih. Allah dan kasih adalah identik. Tidak mungkin Allah tidak mengasihi, dan tidak mungkin ada kasih tanpa Allah. Mudah untuk tetap bersatu? Tidak. Rupa-rupanya Yesus sudah memperkirakan bahwa kelak firman Bapa, firman-Nya sendiri, bahkan dirinya sendiri tidak disukai oleh dunia. Apa yang akan saya sampaikan ini akan keras, tidak seperti homili saya yang biasanya. Dalam Injil tadi dikatakan,
Bapa, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Mereka membenci murid-murid Tuhan sama seperti membenci aku, sebab aku pun bukan dari dunia. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, ingat tadi urutan tadi yang membuat kita satu. Yang pertama adalah Yesus, yang kedua adalah kasih. Kasih kita mungkin dan pasti lebih mudah diterima oleh dunia. Siapa sih yang tidak mau aksi sosial, bagi beras gratis, pengobatan gratis? Siapa yang tidak mau? Semua orang mau. Tetapi ingat, kasih ini ialah nomor 2 dari doa Yesus. Yang pertama ialah kita mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang membuat kita dibenci ialah nomor 1-nya. Siapa saja yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, ia satu dalam Allah. Inilah yang sulit diterima oleh dunia. Kasih itu mudah diterima, tetapi iman akan Yesus itu sulit diterima. Kalau kita lihat yang viral di video, wah, lagi doa rosario, seperti itulah. Tidak usah saya lanjutkan. Karena nama Yesus kita didorong-dorong, digoyang-goyang, digoncang-goncang, diolok-olok, dibentak-bentak, dan dimaki-maki. Tetapi barang siapa tetap setia melakukan apa yang Yesus firmankan, Yesus telah berdoa kepada Bapa, orang-orang ini akan dilindungi. Maka tetaplah setia melakukan kasih dalam Yesus. Kasih dalam Yesus. Akibatnya apa? Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih. Jangan mereduksi, jangan mengurangi. Demi toleransi, demi kemanusiaan, kita berbuat kasih, tetapi tidak usahlah menunjukkan sebagai pengikut Kristus. Kita melakukan kasih, tidak usahlah melakukannya dalam nama Yesus. Yang penting kasih kita itu diterima. Jangan. Kalau kasihmu ditolak karena nama Yesus, jangan Yesusnya yang dihilangkan. Terus Romo kasihnya yang dihilangkan, jangan juga. Kalau kasihmu ditolak karena nama Yesus, jangan Yesusnya yang dihilangkan. Tapi juga jangan hilangkan kasihmu. Lalu apa? Berikanlah kasihmu dalam Yesus itu kepada orang yang layak, pantas, dan mau menerima kasihmu yang kamu lakukan di dalam Yesus. Dan dengan begitulah kita membangun dunia yang baru. Kita membangun dunia baru itu bukan hanya dunia yang penuh kasih. Sebelum Yesus, orang-orang bijak, nabi-nabi juga sudah berusaha membangun dunia yang penuh kasih dan damai. Jadi tidak ada bedanya kalau kita hanya membangun dunia yang penuh kasih. Apa bedanya dengan sebelum ada Tuhan Yesus? Maka bangunlah dunia baru itu adalah dunia yang penuh kasih, tapi dalam iman akan Yesus yang menyelamatkan. Bangunlah dunia baru itu, dunia yang penuh kasih, tapi di dalam Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini, Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-58, tema yang diberikan oleh Bapak Paus ialah kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan, dan kebijaksanaan hati menuju komunikasi yang sungguh manusiawi.
Ini menjadi tantangan baru yang bisa memecah belahkan hidup iman kita dan persekutuan kita. Bapak Paus menyebutkan beberapa contoh. Ada deepfake, ada hoax, ada disinformasi, dan juga ada manipulasi audio. Jadi bisa saja kita lihat seolah-olah Bapak Paus yang ngomong, padahal itu adalah AI, Artificial Intelligence. Maka untuk menghindari itu, apapun yang kita miliki di dunia ini, apapun yang kita lakukan, segala sesuatu harus mulai dari hati. Kenapa? Karena hati adalah tempat kedalaman perjumpaan kita dengan Tuhan. Karena hati, manusia dapat memahami. Tindakan apapun tanpa hati sama seperti mesin. Google, apa kabar? Kabar saya baik. Google, kemana akan pergi ke Ratu Damai, jalan menuju jalan ikan kakap. Bisa saja kita seperti itu. Misalnya anak kita setiap hari, selamat pagi Ma, awal-awal pagi anakku yang cantik. Tahun kedua pagi Ma, pagi Selin. Tahun ke-15 pagi Ma, pagi, tanpa melihat, sama seperti Google. Karena apa? Karena kita menjawab tidak dengan menggunakan hati. Hanya dengan menggunakan hati kita bisa dikatakan sungguh-sungguh manusiawi. Ini tindakan manusia. Tindakan manusia. Tetapi kalau sudah pakai hati, ini saya pukul sekuat tenaga, saya menunjukkan kemarahan saya, itu menjadi tindakan manusiawi. Lalu yang terakhir, bertumbuhlah dalam kemanusiaan. Hidup kita bukanlah data-data, tetapi pengalaman. Artinya apa? Kalau lihat di internet, oh ada banjir di Puri Perwarta, oh udah kita transfer uang aja gitu. Berjumpalah, datang, hati tersentuh, melakukan sesuatu dengan hati. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, doa Tuhan pada hari ini terkabul kalau kita bersatu dalam kasih, tapi bukan sembarangan kasih. Kasih kita itu harus hidup, harus teralami dalam diri Yesus. Dan belajar dari para rasul dalam bacaan pertama, dalam melakukan apapun, awalilah dengan mohon berkat Tuhan, dengan doa, agar Tuhan memelihara kita, menjaga kita, membantu kita dalam perbuatan kasih kita dalam nama putranya. Semoga Tuhan memberkati kita.